Halo semuanya, selamat datang lagi di Eksplorasi Mendalam kita. Kalau ini pertama kalinya Anda bergabung, konsep acara kita tuh sebenarnya simpel banget. Ya, simpel tapi ngena ya. Kita ambil setumpuk riset, literatur, atau kisah nyata, terus kita peras intisarinya. Benar, kita peras untuk nemuin satu atau dua wawasan yang bisa mengubah cara Anda melihat dunia. Nah, hari ini di meja saya ada tumpukan materi yang lumayan tebel. Saya lihat ada beberapa jurnal teologi akademis tuh, kayak jurnal Pistis sama Immanuel. Bahasanya lumayan berat ya. Lumayan bikin pusing, ya. Terus kita juga punya artikel-artikel praktis dari God Questions dan Jawaban. Dan ada juga buletin dan khotbah gereja, salah satunya khotbah dari Rock Sydney, dari pendeta Yosya Yusuf yang isinya sungguh memilukan. Sumber yang sangat kaya untuk misi kita hari ini. Kita mau buktiin kalau ini tuh bukan sekedar metafora yang manis aja. Betul, bukan sekedar perumpamaan. Ini adalah perubahan status hukum dan spiritual yang masif, yang melibatkan seluruh Trinitas. Dan gimana hal ini tuh secara radikal ngubah cara kita menghadapi penderitaan. Untuk pemanasan, coba bayangin adegan dari pertunjukan musikal klasik, Annie. Anda pasti tahu kan kisahnya? Oh iya, anak yatim piatu yang malang itu. Iya, hidupnya penuh ketakutan di bawah pengawasan Nona Hannigan, pengasuh yang kejam banget. Pakaian lusuh, ngepel lantai tiap hari, pokoknya suram deh masa depannya. Itu gambaran klasik dari ketidakberdayaan sih, terjebak dalam sistem tanpa harapan buat keluar. Tapi terus tiba-tiba segalanya berubah dalam semalam. Dia diadopsi dan pindah ke rumah mewah Warbox Mansion. Dia dapat ayah yang perhatian dan kaya raya. Kehidupan lamanya langsung terhapus gitu aja. Nah, perpindahan dari status budak menjadi ahli waris di dalam keluarga Allah yang bakal kita bahas ini, jujur aja, jauh lebih spektakuler dari kisah Annie tadi. Oke, mari kita urai ini. Apa sebenarnya realitas hukum di balik adopsi ini? Karena ada mitos di masyarakat yang bilang kalau semua manusia itu otomatis anak-anak Tuhan. Ide tentang persaudaraan universal umat manusia. Secara penciptaan memang semua diciptakan Tuhan. Tapi secara relasional, teks-teks Alkitab dengan tegas menolak mitos itu. Jadi kita nggak lahir langsung sebagai anak di keluarga Allah ya? Nggak sama sekali. Secara natur, Alkitab pakai istilah doulos buat kita. Doulos, itu artinya budak kan? Bener. Kita semua lahir sebagai budak dosa, anak-anak yang patut dimurkai. Dan ada perbedaan kontras antara doulos dengan hoios. Hoios itu anak laki-laki yang punya hak waris. Tepat. Doulos itu hamba yang kerja seumur hidup buat upah. Tapi sampai kapanpun dia nggak akan pernah mewarisi hartanya. Nah, yang sangat menarik di sini adalah konteks sejarah Romawi abad pertama. Oh iya, saya baca kutipan dari teolog F.F. Bruce di sumber kita tentang ini. Betul. Di dunia Romawi saat itu, anak adopsi itu bukan rencana cadangan yang statusnya di bawah anak kandung. Anak adopsi itu dipilih secara sengaja oleh sang ayah. Dipilih secara sengaja ya, bukan karena kasihan semata. Benar. Dipilih untuk meneruskan nama dan mewarisi harta dengan hak-hak istimewa yang 100% setara. Wah, berarti kalau saya boleh kasih analogi modernnya nih, ini tuh kayak seorang imigran ilegal yang tiba-tiba dikasih kewarganegaraan penuh oleh sang raja. Metafora yang sangat pas. Ini bukan sekedar sang raja ngerasa kasihan dan perasaannya berubah. Ini adalah perubahan status hukum di hadapan pengadilan kosmis yang udah diketok palu dan nggak bisa diganggu-gugat. Nah, pergeseran legal dari doulos menjadi huios inilah yang disebut dengan huiothesia. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Kalau perubahan status hukum ini begitu masif, pertanyaannya, siapa yang merancangnya? Pastinya ini bukan proyek tunggal. Berdasarkan Efesus pasal 1 dan Galatia pasal 4, ini tuh mahakarya dari seluruh Trinitas. Bapa yang udah merencanakan atau mempredestinasikan adopsi ini bahkan sebelum dunia dijadikan. Dan sang anak, yaitu Yesus Kristus, yang menaati hukum Taurat dan nebus kita pakai darahnya. Betul, dia membeli kita dari perbudakan. Jadi Bapa yang merancang, anak yang membayar harganya. Terus gimana peran Roh Kudus di sini? Roh Kudus masuk sebagai meterai dan jaminan atau istilah Yunaninya itu arrabon. Arrabon, itu istilah kuno ya? Iya, itu istilah hukum atau komersial kuno untuk uang muka atau down payment. Oh, kayak kalau kita beli rumah gitu ya? Bener banget. Arrabon ini ngejamin kalau pelunasan penuh pasti akan terjadi di masa depan. Selain itu, mengutip materi dari Timothy Keller, melalui Roh Kudus kita tuh menerima semacam DNA Allah. DNA Allah? Berarti karakternya ditanam ke kita? Tepat.
Karakter kayak kasih, hikmat, dan keadilan Allah mulai bertumbuh di dalam diri kita. Jika kita menghubungkan ini dengan gambaran besarnya, Tunggu sebentar, saya mau tanya kritis sedikit nih buat mancing Anda. boleh silahkan. Kalau status kita udah dibayar lunas sama anak, dan udah direncanakan sama Bapak sejak awal, ngapain kita masih butuh uang muka dari Roh Kudus saat ini? Maksudnya, apakah ini cuma sekedar tiket gitu ya? Pertanyaan yang sangat bagus. Roh Kudus itu bukan sekedar tiket masa depan. Dia adalah pribadi yang secara radikal mengubah pengalaman relasional kita dengan Allah saat ini juga. Mengubah pengalaman kita sekarang ya? Benar. Dia mengubah roh perbudakan kita yang biasanya bikin kita hidup dalam ketakutan dan mentalitas performa menjadi roh yang memampukan kita berseru Abba, Bapa. Abba! Wah, itu sapaan bahasa Aram yang sangat intim kan? Sangat intim. Dan itu sapaan yang sama persis yang dipakai Yesus sendiri. Berarti kasih dan kesenangan yang dimiliki Bapa terhadap Yesus sekarang itu jadi milik kita juga? 100% jadi milik Anda. Bapa di surga itu senang atau delight kepada kita, sama seperti dia senang kepada Yesus. Wow, tapi masalahnya di dunia nyata kan kita sering jatuh, sering gagal. Kadang hati nurani kita sendiri yang bertindak sebagai jaksa dan menuduh kita macam-macam. Nah, disinilah letak keindahan dari kitab Roma pasal 8 ayat 16. Paulus pakai kata Yunani simartureo buat ngejelasin peran Roh Kudus. Simartureo, itu istilah hukum lagi kan di ruang sidang itu? Betul, artinya bersaksi bersama-sama. Bayangin pas iblis, dunia, atau bahkan hati Anda sendiri lagi jadi jaksa penuntut yang tajam. Nunjuk-nunjuk kesalahan kita ya? Iya, nuduh kalau Anda tuh bersalah dan gak layak. Saat itu terjadi, Roh Kudus melangkah maju sebagai saksi baru. Dia bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sah. Merinding saya dengarnya. Ini ngingetin saya sama detail kisah nyata dari khotbah pendeta Yosia Yusuf yang ada di sumber kita. Kisah pas beliau di rumah sakit itu ya? Iya, momen waktu pendeta ini tiba-tiba didiagnosis menderita leukemia. Beliau lagi di titik terendahnya di ranjang rumah sakit. Saat dimana pemahaman intelektual aja udah nggak cukup menopang ya? Bener banget. Semua teologi yang dia tahu kayak menguap itu aja. Tapi di tengah keputusasaan itu, Roh Kudus memberikan kesaksian supranatural. Si martirio itu terjadi di ruang sidang hatinya. Terjadi secara nyata. Kesaksian yang di luar nalar logis itu langsung menghapus segala ketakutannya akan kematian. Rohnya diyakinkan kalau dia tuh sangat dikasihi dan bakal baik-baik aja. Luar biasa banget kisahnya. Jadi apa arti dari semua ini? Kalau kita adalah anak yang begitu dikasihi dan selalu dibela di ruang sidang hati kita, kenapa kita masih harus melewati hal-hal mengerikan kayak leukemia tadi? Nah, ini memunculkan satu pertanyaan penting. Kenapa penderitaan masih ada? Iya, kalau Bapak itu berkuasa dan sayang, kenapa hidup kita nggak mulus aja? Jawabannya ada di hukum kerajaan Allah yang nggak bisa diubah. Di Roma 8 ayat 17 dibilang, sebagai anak atau huios, kita ini ahli waris bersama Kristus. Tapi syaratnya nggak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Nggak ada mahkota tanpa salib gitu ya? Betul. Penderitaan ini sama sekali bukan hukuman buat orang percaya. Segala hukuman dosa udah lunas di salib. Terus fungsinya penderitaan apa dong? Penderitaan itu anugerah yang memposisikan ulang hati kita. Itu mempersiapkan jiwa kita untuk menerima kemuliaan masif yang bakal datang. Ngomong-ngomong soal membandingkan penderitaan sama kemuliaan, ada analogi brilian dari sumber kita tentang uang 10 juta dolar. Wah, gimana tuh analoginya? Coba bayangin, Anda dihubungi bank, dibilang dapat warisan 10 juta dolar tunai dari paman yang nggak Anda kenal. Tapi Anda harus nyetir ke bank hari itu juga buat ngambil uangnya. Wah, pasti langsung loncat masuk mobil tuh. Nah, di tengah jalan tol yang sepi, tiba-tiba mobil Anda mogok, mesinnya hancur. Pertanyaannya, apakah Anda bakal duduk di pinggir jalan tol dan nangis meratapi mobil Anda? Ya, pastinya enggak dong. Iya kan? Anda mungkin kesal sebentar, terus langsung cari taksi, Anda ambil 10 juta dolarnya, dan keesokan harinya Anda beli ribuan mobil baru. Analogi yang sangat ngena. Penderitaan saat ini tuh sama sekali nggak sebanding sama kemuliaan yang udah dijamin buat kita. Benar. Dan realitas warisannya ini mencakup 3 hal luar biasa. Pertama, kita bakal mewarisi dunia. Kita bakal memerintah di bumi yang diperbarui bersama Kristus. Oke, mewarisi bumi yang baru. Terus yang kedua? Kedua, kita bakal dapat tubuh kemuliaan.
Jadi nggak ada lagi tuh tubuh yang sakit-sakitan. Wah, berarti nggak ada lagi encok atau sakit punggung pas bangun pagi ya? Nggak ada lagi, semua diganti dengan tubuh fisik yang sempurna dan nggak bisa binasa. Dan yang ketiga, ini yang paling esensial, kita mendapatkan Allah itu sendiri sebagai warisan terbesar kita. Karena apalah artinya surga yang indah kalau Sang Pencipta nggak ada di sana bareng kita kan? Betul sekali. Hubungan yang pulih sempurna itulah puncaknya. Wah, ini pembahasan yang padat dan luar biasa. Mari kita rangkum perjalanan diskusi kita ini dari yang awalnya kita ini budak dosa. Terus diangkat secara hukum melalui pengorbanan darah Kristus. Betul, lalu kita dimeteraikan oleh Roh Kudus sampai akhirnya jadi ahli waris yang bisa memanggil Sang Pencipta semesta dengan sebutan intim Abba. Dan ini menyisakan satu pertanyaan perenungan terakhir dari sumber kita buat Anda yang lagi mendengarkan. Silahkan, sampaikan pertanyaannya. Kalau adopsi ini berarti kita sekarang punya DNA Allah, yaitu karakter kasih, keadilan, dan belas kasihannya. Iya. Dan kalau takjur akhir kita adalah menjadi ahli waris yang bakal mewarisi dan memerintah seluruh dunia yang diperbarui ini nanti? Benar. Bukankah fakta ini seharusnya secara radikal mengubah cara kita memperlakukan bumi dan sesama manusia saat ini? Wah, itu menohok banget. Kalau kita kelak bakal memerintah dunia, tidakkah kita seharusnya mulai memeliharanya dengan hati keibaan Sang Bapa hari ini juga? Saya setuju banget, itu perenungan yang sangat kuat. Untuk Anda yang mendengarkan, saya dorong Anda untuk terus merenungkan kebenaran luar biasa ini. Jangan pernah lupakan identitas baru Anda. Tepat. Ingat, selalu nilai diri Anda di mata Tuhan saat menghadapi hari-hari ke depan, mau itu sesulit apapun. Terima kasih udah bergabung sama kita hari ini. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam berikutnya.